Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita masih diberi hidup sampai pagi ini di awal bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan pula kita insyaallah kepada bulan Ramadan. Salam dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan bagi hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bulan Sya'ban ini insyaallah kita sebelum nyoblos nanti ya, pagi-pagi ini kita bahas dulu mengenai keajaiban Ramadan ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa mendapatkan hakikat kenapa Ramadan itu, kenapa berpuasa itu, kira-kira begitu. Saya ingat lagu Bimbo dulu tahun 80-an. Ada lagunya begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah pasti masih ingat juga ya. Ada anak bertanya pada bapaknya, nah, syair lagunya itu ya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Nah, dulu saya ingat jawaban dalam lagu itu mengatakan, lapar lapar mengajarkanmu rendah hati selalu. Nah, itu kalimatnya itu begitu dalam lagu Bimbo itu ya. Nah, jadi ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa 1 bulan kan? Kata bapaknya, lapar mengajarkanmu rendah hati selalu. Nah, sebetulnya jawaban Bimbo itu sudah benar, tapi kurang Bapak Ibu. Makanya nanti selepas acara ini kayaknya harus ditambah syair Bimbo itu ya. Itu kalau dikatakan kepada anak sekarang nih, anak itu tanya, anak milenial dan anak Gen Z ya, tanya kepada orang tuanya, untuk apa sih puasa sebulan gitu, nggak makan nggak minum? Bapaknya bilang, puasa itu mengajarkan kamu rendah hati selalu. Wah, kalau anak sekarang nggak kepake lagi tuh Pak. Dia bisa bilang begini, kalau memang untuk rendah hati, nggak usah puasa. Kita beri aja orang lain makan sekian banyak, kita beri uang orang lain, itu kita rendah hati. Kenapa harus puasa gitu? Kenapa harus nggak makan nggak minum? Buat anak sekarang nggak kepake lagi tuh jawaban itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Itu jawaban tahun 70-an 80-an kepake gitu. Kalau sekarang nggak kepake lagi gitu ya. Sama sebetulnya pernah terjadi juga nih Bapak Ibu di Tunisia ya. Presiden pertama Tunisia namanya Habib Bourguiba itu, jawaban seperti Bimbo tadi nggak kepake buat dia tuh. Padahal dia ini anak ulama di Tunisia dia nih, Habib Bourguiba namanya ya, presiden pertama Tunisia. Pertama karena memang sebelumnya adalah kerajaan Islam, kemudian dia kudeta, dia jadi presiden. Dia menjabat 1957 ya Bapak Ibu. Itu di tahun 62, kira-kira berarti 5 tahun setelah dia menjabat ya, tepatnya bulan Ramadan 1381 Hijriah tuh, dia mengumpulkan kabinet. Nah, ini siang-siang hari bulan Ramadan, tanpa dikasih tahu mau ada apa, kira-kira begitu ya. Dikumpulin aja menteri-menteri, suruh datang semua. Terus datanglah menteri-menteri semua kan, termasuk juga diundang siang itu diundang Mufti Tunisia. Ya, Tunisia itu negara luar biasa sebetulnya Bapak Ibu. Dalam ilmu tafsir ada satu kitab yang luar biasa. Saya sampai hari ini masih menjadikan dia rujukan utama. Itu berasal dari ulama Tunisia, namanya Ibnu Asyur. Judul kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Luar biasa kitab itu Bapak Ibu. Ya. Nah, diundang menteri-menteri semua, ini fotonya, diundang menteri-menteri semua, diundang mufti itu kira-kira berarti kalau sekarang seperti ya mungkin ketua MUI lah, kira-kira begitu ya. Lalu dijajarin duduk, tiba-tiba dihidangkan oleh apa ya, rumah tangga kepresidenan, kira-kira begitu ya. Dihidangkan di depan mereka semua jus buah. Nah, jadi gelas jus buah. Lalu
di situ Presiden Habib Bourguiba bilang begini di depan semua wartawan juga, wartawan diundang juga tuh. Dia bilang, dia mengumumkan ya lewat dekret presiden bahwa mulai saat ini puasa Ramadan tidak wajib bagi orang muslim di Tunisia, kata dia begitu. Kenapa? Ya, menurut alasan dia, di pengumuman ini dilakukan dengan setelah mengumumkan itu dia minum jus buah tuh siang-siang bulan Ramadan itu. Menteri-menteri kaget, tapi karena namanya semuanya adalah pembantu presiden, akhirnya semua minum juga gitu ya. Nah, yang menariknya kemudian Mufti atau ketua MUI ditanya di fait accompli karena beliau belum minum nih, gimana pendapat Mufti, kira-kira begitu ya. Nah, terkenal sekali itu Muftinya membacakan surat Al-Baqarah 183 sampai 185 itu dibaca semua. Nah, kemudian ujungnya beliau mengatakan Shadaqallahul azim wa qad kazzaba ra'isu Tunis, kira-kira begitu. Sungguh Allah Maha benar dengan segala firman-Nya dan sungguh Presiden Tunisia ini adalah orang yang berdusta, kata dia gitu di hadapan presiden. Luar biasa. Walaupun konon kabarnya 6 bulan kemudian Mufti Tunis meninggal gitu ya. Dicurigai bahwa terjadi sesuatu yang tidak wajar dalam meninggalnya beliau itu. Nah, tapi kira-kira pengumuman itu kemudian dibuat semacam dekret atau keputusan presiden yang berlaku sampai tahun 2000-an, Pak. Bahwa di Tunisia itu tidak wajib puasa bagi orang Islam, bukan orang non-Islam. Orang Islam di Tunisia nggak wajib puasa Ramadan. Alasannya kenapa? Kata Habib Bourguiba melakukan itu. Ini masih saya dapat potongan koran yang terbit di Amerika, The New York Times ya. Sebentar. The New York Times tanggal 5 Maretnya, ya, tanggal 5 Maret. Masih bulan Ramadan juga tuh 5 Maret itu. Tanggal 5 Maret terbit di The New York Times. Ini potongan korannya nih Bapak Ibu. Dia The New York Times. Nah, 5 Maret. Judulnya itu, judulnya memang jejak digital itu kejam. Nah, inilah maksudnya. Di tahun 62 aja masih ada nih jejak digitalnya ya, apalagi yang sekarang. Judulnya nih, Bourguiba toast modernisme with fruit juice at time of fast. Jadi Habib Bourguiba merayakan modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan gitu ya. Ditanya dia sama wartawan ini, apa yang melatar belakangi keputusan presiden ini? Nah, dia jawab nih, ini jawabannya nih, yang di quote ini ya. Dia bilang, I can be more useful to my country if I am not sitting in the corner yawning and hungry because of Ramadan. Kata dia begini, saya akan bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau sebulan itu saya nggak ngantuk-ngantukan, yawning itu menguap gitu, nguap sambil males-malesan tidur-tiduran di pojok ruangan sebulan penuh, kata dia gitu. Kalau saya nggak kayak gitu, saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya, kira-kira dia bilang begitu. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali ini ya. Tunisia kepingin kaya, ya kepingin kaya raya. Dia khawatir kalau sebulan puasa nggak bisa bekerja dengan maksimal, sementara negaranya adalah negara yang pengen kaya raya gitu. Dan akhirnya bikin dekret untuk tidak wajib puasa. Nah, Allah buktikan Bapak Ibu, ini saya melenceng dulu sebentar ya, melenceng sedikit baru nanti kembali lagi kepada Ramadannya. Allah buktikan di hadapan sejarah, di hadapan mata kita ya, di lembar sejarah, bahwa Tunisia itu dengan niatnya pengen kaya raya sampai hari ini nggak pernah bisa keluar dari kemiskinan, Pak. Sementara ada negara tetangganya dia, walaupun agak jauh, maksudnya tidak tetangga langsung, tapi tetangga masih deket-deket juga gitu ya. Kayak kalau kita Filipina gitu, deket-deket juga. Itu sebaliknya, negara ini mulai juga dengan kemiskinan tahun 50-an. Tahun 50-an mereka masih negara nelayan. Bahkan dikatain oleh negara-negara tetangga mereka yang banyak minyak gitu, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab gitu ya. Itu kalau ada warga negara dari negara yang ini, yang nanti mau saya bilang ini, itu mereka kayak mencibir gitu, mencibir, karena mereka dibilang bau gitu ya, negara nelayan itu dulu.
Nah, kemudian mereka menerapkan Al-Quran sebagai hukum positif mereka, negara itu. Beberapa tahun kemudian mereka menemukan cadangan gas terbesar ketiga di dunia. Nah, tapi ketiga, bukan pertama. Gitu ya. Cuma ada keberkahan dalam cara mereka mengelola cadangan gas terbesar ketiga di dunia itu. Terbesar pertama adalah Rusia, yang kedua adalah Iran, yang ketiga nih mereka ini. Mereka berhasil mengelola dengan baik, dan 20 tahun terakhir ini mereka adalah negara terkaya di dunia, tetangganya Tunisia, yakni Qatar. Tuan rumah Piala Dunia yang terakhir lalu, gitu ya. Dan juga Piala Asia yang kalah 4-1 sama Australia itu. Jadi mereka sama-sama negara miskin, bedanya yang satu Tunisia tidak mau ikut Quran, mengangkangi Quran, kira-kira begitu ya. Bilang bahwa tidak wajib puasa, ini Tunisia, sampai sekarang masih miskin. Yang satu lagi menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya. Itu belum ketemu cadangan gas itu, waktu menjadikan Al-Quran sebagai hukum positifnya. Nah, jadi disitulah kita perhatikan bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kita tahu tahun 2010, 17 Desember 2010, ada seorang pedagang buah di Tunisia yang membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes ya, terhadap kemiskinan yang terjadi di Tunisia. Dia protes dengan membakar diri ya. Kemudian itulah yang kemudian men-trigger atau memicu terjadinya protes besar di semenanjung Arab yang dikenal dengan Arab Spring ya. Itu tahun Januari 2011 ya, dari meninggalnya Muhammad Bouazizi namanya, pedagang buah di di Tunisia. Nah, yang menarik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke persoalan kita. Habib Bourguiba tuh punya pikiran seperti itu, mempertanyakan untuk apa kita puasa, kira-kira begitu ya. Padahal dia adalah ini Habib Bourguiba nih ya, dia tuh anaknya seorang ulama. Ini pakaian khas ulama Tunis nih, ya. Abangnya juga seorang ulama, nih pakaian khasnya begini nih, ulama junior. Kalau ini ulama senior bapaknya itu ya. Ini Habib Bourguiba nih, anak ke-8 dari 8 bersaudara gitu ya. Nah, pikirannya begitu, pikirannya untuk apa puasa gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, pikiran ini Bapak Ibu bukan banyak, memang selalu ada di kita. Kalau apalagi anak-anak sekarang, dan itu sebetulnya nggak salah sih pikiran itu, mempertanyakan kenapa sih harus puasa gitu ya. Karena apa? Karena selama ini agama kita tuh cuma mengajarkan 2 hal aja. Mengajarkan how dan what. Ya, what dan how gitu ya, apa dan bagaimana gitu ya. Ini puasa, gimana caranya puasa? Dari pagi habis subuh jangan makan, jangan minum, dan tidak berhubungan suami istri sampai terbenam matahari. Setelah itu buka puasa. What dan how. Ya. Yang tidak diajarkan adalah justru yang sangat penting dari semua itu justru adalah why. Kenapa? Kenapa harus puasa? Gitu ya. Kenapa harus puasa? Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Ini saya tampilkan dulu biar kita biar kita paham bahwa dalam rangkaian ini saya kompilasikan bagaimana perjalanan kita sebagai individu tuh mau kemana sih arah perjalanan kita, kira-kira begitu ya. Di ujungnya tuh rosyad itu terbimbing setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat gitu ya. Terbimbing itu punya syaratnya adalah syukur. Tapi syukur itu nggak bisa semena-mena, karena syukur itu nggak sama dengan berterima kasih. Syukur itu ada syaratnya adalah takwa. Yang bisa bersyukur cuma orang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Quran surat ketiga ayat 123. Kepada alumni perang Badar Allah bilang fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bisa bersyukur. Jadi syukur itu nggak sama seperti syukuran, itu nggak sama gitu ya. Jadi syukur itu memang terminologi Al-Quran yang mensyaratkan adanya takwa. Takwa itu macam-macam di dalamnya. Ada sabar itu bagian dari takwa. Quran surat kedua ayat 177. Gitu ya.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, itu. Muttaqun di situ memakai alif lam ma'rifah, artinya ketakwaan yang sudah melekat. Jadi sabar itu bagian dari ketakwaan, dan takwa itu adalah syarat untuk menjadi syukur. Nah, takwa punya syarat juga. Syaratnya adalah iman. Karena di dalam Al-Quran selalu orang yang berimanlah yang diminta bertakwa, kecuali pada dua tempat. Yakni surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Hajj surat ke-22, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim, gitu. Kedua hal itu untuk manusia. Wahai manusia, bertakwalah. Tapi bertakwa karena kita sama-sama diciptakan sebagai satu keluarga dari Adam, dan kita sama-sama akan mengalami kiamat. Nah, kira-kira gitu. Selebihnya orang beriman yang diminta takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, dan semuanya. Jadi syarat takwa itu iman. Nah, syarat iman itu yakin. Yakin. Jadi berbanding lurus antara keimanan seseorang dengan keyakinannya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim saat beliau mencari Tuhan, beliau belum ketemu Tuhan, itu beliau masih cari, baru cari. Nah, surat Al-An'am itu ya, dimulai dari ayat ke-74. Nah, di ayat 75-nya, sebelum beliau menjadi orang beriman, kata Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Muqinin, jadi orang yakin dulu. Baru kemudian beliau berjalan itu melihat bintang, bulan, matahari. Dalam perjalanan itu ujungnya beliau bertakwa. Maksud saya beriman. Ayat 82-nya. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi takwa dulu. Maksud saya yakin dulu. Yakin baru kemudian dapat iman, iman takwa, takwa syukur, syukur baru kemudian terbimbing. Nah, untuk bisa yakin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mesti paham. Paham. Maaf ya, saya dulu belajar di pesantren dari SMP saya di Depok. Terus saya pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. 3 tahun saya di pesantren, semasa SMA maksud saya. Lulus pesantren, di pesantren saya menghafal Quran, menghafal kitab. Lulus pesantren, terus terang, saya nggak mau lagi belajar agama. Menurut saya agama nggak ada gunanya. Makanya kawan-kawan saya dapat tawaran ke Libya, ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir gitu ya. Saya nggak mau gitu. Karena saya pikir nggak ada gunanya pesantren itu. Agama itu nggak ada gunanya. Saya kepengen kaya waktu itu. Akhirnya saya kuliah di Trisakti, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi. Ngambil transportasi udara. Tujuan saya sederhana aja, bisa jalan-jalan dan bisa banyak duit. Gitu ya. Tapi disitulah justru saya turning pointnya justru di situ. Saat kuliah itu Bapak Ibu. Ya, turning pointnya adalah saya paham ada satu yang tidak diajarkan selama ini dalam beragama. Setidaknya saya merasakan itu. Yakni apa? Tidak diajarkan why. Kenapa? Begitu terbuka why-nya, luar biasa. Yakinnya itu tinggi sekali. Gitu. Selama ini yakinnya bukan ilmu yakin, cuma yakin aja. Jadi kalau ditanya orang, Doni kamu kenapa jadi orang Islam? Atau kenapa masuk pesantren? Paling-paling saya jawab, ya karena orang tua saya. Gitu. Nah, begitu naik menjadi ilmu yakin itu paham nih, makanya ujungnya ilmu ini Bapak Ibu, ilmu itu dari Al-Quran. Tapi kalau tidak ada paham, nggak kebuka, nggak menjadi yakin. Saya hafalkan Quran dari kecil, tapi nggak paham. Saya puasa dari kecil, tapi nggak paham.
Sholat dari kecil tapi nggak paham saya, kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Sehingga yakinnya ya segitu aja. Nah, begitu dibenturkan pada kehidupan dunia, goyang. Seperti Habib Bourguiba tadi, dia berbahasa Arab sehari-hari, bahasa Tunisia itu bahasa Arab, bahasa keduanya Perancis. Bapaknya ulama, dugaan saya mungkin dia hafal Quran juga 30 juz itu. Ya kan? Tapi nggak paham, Bapak Ibu, nggak ada kepahamannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya untuk dapat yakin nanti ini harus ada paham. Orang-orang yang mendengar Al-Quran zaman Nabi SAW, kalau nggak paham nggak dapat yakin. Itu surat ke-6 ayat 25 itu. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu. Di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan Al-Quran diajarin sama Nabi, tapi kemudian Allah jadikan tutup di dalam hati mereka, ayyafqahuhu. Ayyafqahu itu diambil dari kata faqaha, yang artinya mereka tidak paham. Dengar, tentu saja mereka ngerti karena mereka kan berbahasa Arab. Nabi baca Quran mereka ngerti mereka. Kalau kita, Bapak Ibu maaf ya, kita ini kan bahasa Indonesia. Ya kan, kita lebih bawah lagi. Dibacain Quran, kita jangankan paham, ngerti juga belum gitu. Gitu kan? Ini harus kita akui. Ya, Imam Abul Ala Al-Maududi itu seorang ulama besar India itu pernah menuliskan satu kitab yang menjelaskan 4 kata saja dalam kitab itu. Di pengantar kitabnya beliau katakan, ini penting untuk saya tulis kitab ini karena orang India mother tongue-nya itu original bahasanya bukan bahasa Arab, jadi khawatir salah kata-kata penting ini dalam agama. 4. Apa 4 itu? Ilah, Rob, din, dan ibadah. Itu cuma itu yang beliau kupas tuh. Kenapa? Karena memang tidak berbahasa Arab. Kita orang Indonesia nggak berbahasa Arab, sehingga wajar kalau kita harus belajar lebih dalam lagi. Bukan hanya belum sampai kepada paham pun kita harus belajar ngertinya gitu. Yang dibacakan tuh apa gitu? Yang dibacakan apa? Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita butuh paham, baru kemudian yakin. Nah, itu ya, yakin. Oleh karenanya kita sekarang masuk ya pelan-pelan. Allah selalu mengaitkan antara ayat kauniyah dan qauliyah. Ini yang membuat saya tadi di masa hidup saya waktu nggak menemukan yakinnya Quran itu, yakinnya agama itu, akhirnya menemukan karena sudah melihat link ya antara ayat kauniyah dan qauliyah, Bapak Ibu. Ya. Banyak dalilnya, antara lain surat Az-Zariyat, surat 51 di penghujung juz yang ke-26 itu, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Nah, muqinin lagi nih, yakin. Dan di atas muka bumi ini ada ayat Allah bagi orang yang yakin. Yang menarik pada ayat 21-nya, wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu sendiri, afala tubsirun. Kalimat afala tubsirun ini menunjukkan keheranan Allah. Dan di dalam dirimu sendiri pun ada ayat kebesaran Allah, ayat kauniyah. Don't you see, kalau dalam bahasa Inggris itu. Apa kamu nggak lihat itu? Nah, gitu. Apa kamu tidak lihat itu? Nah, kira-kira begitu. Nah, demikian pula misalkan dalam surat Al-Jasiyah ya, ayat keempat, terus nanti ayat ke-20-nya, wa fi khalqikum, dalam penciptaan kalian. Penciptaan kalian. Ya. Ada ayat-ayat tanda kebesaran Allah, liqaumi yuqinun juga, liqaumi yuqinun, kepada orang yang yakin ya. Nanti demikian pula di ayat Al-Quran ini tentu saja. Jadi ayat qauliyah, ayat kauniyah begitu digabungkan selaras, kita lihat disitulah baru kemudian kita menjadi yakin. Wah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kan kayak terpisah aja, puasa aja. Terus apa hubungannya puasa sama diri saya? Apa hubungannya puasa sama kerjaan saya? Nah, itu yang ditanyakan anak milenial sekarang, Gen Z sekarang. Ada orang bilang begini sama saya, Ustadz, saya ini kerjaannya berat. Kan boleh kan nggak puasa? Nah, gitu. Boleh kan bayar fidyah? Saya kayaknya nggak kuat kalau puasa dan kerja. Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah harus kita jelaskan koneksinya antara ayat qauliyah dan qauliyah. Oke, pelan-pelan kita masuk Bapak Ibu ya. Ini ayat puasanya. Kalimat Allah kan begini ya.
183 kita sudah hafal sama-sama insyaallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan supaya bertakwa. Kemudian ayat 184-nya ayyaman ma'dudat, pada hari yang tertentu. Faman kana minkum maridhan, nanti kalimat ini ada dua nih. Sama sedikit identik sama dengan ayat 185 ya. Faman kana minkum maridhan, kalau di ayat 185-nya waman kana maridhan ya, kalau sini faman kana minkum maridhan, barang siapa di antara kalian yang sakit, maridhan au ala safarin, atau dalam perjalanan, boleh fa'iddatun min ayyamin ukhor, mengulang atau puasa di hari yang lain, boleh puasa ya. Yang menarik begini, wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang memiliki kesulitan yang menetap di dalam dirinya boleh membayar fidyah bagi orang miskin. Tapi yang menarik begini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada Allah maka itu lebih baik bagi dirinya. Ada kalimat berikutnya, wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau kamu sakit boleh nggak puasa, tapi kalau kamu mampu puasa dan kamu tetap puasa, itu lebih baik buat kamu. Kalau kamu capek boleh nggak puasa, maksudnya kalau kamu dalam perjalanan boleh nggak puasa, tapi kalau kamu puasa itu lebih baik buat kamu, gitu ya. Ujung kalimatnya ini luar biasa, Bapak Ibu. Ujung ayat ini maksud saya ya. Kalau kamu puasa itu lebih baik. Ya. Kenapa? In kuntum ta'lamun, seandainya kamu tahu. Seandainya kamu tahu. Nah, itu. Jadi orang yang nggak tahu, nggak ngerti kenapa puasa itu lebih baik, dan dia nggak yakin kenapa saya harus puasa. Kira-kira begitu. Nah, in kuntum ta'lamun, seandainya kamu tahu. Apa yang tahu itu? Ya, seandainya tahu itu apa? Nah, ini setidaknya Bapak Ibu ya. Ini penelitian dilakukan oleh Dr. Yoshinori Ohsumi yang dapat hadiah Nobel tahun 2016, orang Jepang. Ini banyak yang tanya ke saya, ini Ustadz orangnya kok jenggotan, itu apa orang Islam gitu? Nggak tahu juga saya itu ya. Pokoknya soalnya jenggotan dan nggak pakai kumis gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah dia Islam atau enggak. Nah, ini mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016 Bapak Ibu atas penelitiannya mengenai autophagy. Ya. Autophagy nih, fasting research by Dr. Yoshinori Ohsumi wins Nobel Prize for study of self-eating cell. Ya. Jadi riset tentang puasa. Nah, singkatnya begini rupanya Bapak Ibu. Kalau kita puasa dan membuat sel di dalam tubuh kita lapar, kalau mereka menghitungnya 16 jam. Kalau kita 14 jam. Ya. Kenapa kita 14 jam cukup? Karena kita puasanya nggak makan nggak minum. Kalau yang dihitung nih puasa nggak makan aja, tapi minum air putih, gitu ya. 16 jam. Kalau kita 14 jam cukup, gitu ya. Nah, kalau kita membuat sel di dalam tubuh kita lapar, maka sel itu akan mencari makan. Cari makannya apa? Dia kanibal, memakan sel lain. Nah, dalam hal itu terjadi pertarungan antara sel ini, yang mana yang bisa dimakan. Nah, disitulah sel yang sehat akan memakan sel yang sudah kurang sehat. Kenapa? Karena terjadi pertarungan tadi itu, Ibu. Gitu ya. Sel dibuat lapar. Ini saya ada videonya. Gambarnya kira-kira begini. Or nutrition in general, you may have come across the word autophagy. But what is it exactly? Autophagy, a mysterious word with a pretty interesting meaning. The word autophagy, translated from ancient Greek autophagos, means to devour oneself. And in fact, memakan diri sendiri. Nah, jadi gambarnya kira-kira begini, Ibu. Itu ada sel ya, nih. Sel yang lapar itu, dia akan mencari makan, dan yang dia makan adalah apa-apa yang rusak, sel-sel yang sudah rusak dan sudah tidak baik dari tubuh kita. Jadi kira-kira seperti membersihkan. Gitu ya. Cuma harus lapar. Gitu ya. Harus sampai lapar. Nah, ini mereka bilang 16 jam. Kalau kita di negara Khatulistiwa 14 jam pun cukup Bapak Ibu ya. Nah, maka itu autophagy ini Bapak Ibu
juga bisa dihasilkan ketika seseorang terjadi defisiensi kalori di dalam tubuhnya. Misalkan orang olahraga tanpa makan ya, olahraga tanpa makan, itu tuh terjadi autophagy juga, menggerakkan tubuh. Makanya tadi seseorang yang sakit, kata Allah, boleh tidak berpuasa, ganti puasa di hari yang lain boleh. Tapi kalau kamu sanggup puasa, itu lebih baik. Kenapa? Karena badanmu sebetulnya butuh kesembuhan dari dalam, dan itu dilakukan oleh puasa. Kalau dalam perjalanan, dalam kesulitan perjalanan, misalkan capek, harus begini, harus begitu, atau bekerja keras dan lain sebagainya, kata Allah boleh tidak puasa. Tapi kalau kamu puasa malah itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau orang bekerja keras terus dia berpuasa, autophagy-nya 2 kali berarti itu. 2 kali Bapak Ibu. Nah, menahan lapar dan defisiensi kalori dalam dirinya. Gitu. Terjadi autophagy yang lebih cepat. Terjadi regenerasi sel yang lebih cepat di dalam tubuhnya justru ketika dia bekerja keras, bekerja berat gitu ya, dan berpuasa. Gitu. Maka kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu puasa lebih baik. In kuntum ta'lamun, seandainya kamu tahu. Nah, itu ya. Seandainya kamu tahu. Ini yang membuat kita jadi yakin nih Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya kalau nanti ini belum sampai kepada juicy partnya nanti. Kalau boleh usul kepada Bimbo, mungkin kalau beliau mendengarkan ini, saya favorit sekali dengan Bimbo itu. Ya. Kalau boleh usul, syairnya ditambah. Kalau syairnya ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Tolong tambahin untuk autophagy. Untuk dapat autophagy. Itu ya. Menariknya begini Pak, autophagy ini tidak akan terjadi walaupun orang berpuasa, lapar, haus. Tapi kalau dia stres, marah, kesel, apalagi kecewa, apalagi dendam, semua itulah ya, maka autophagy-nya nggak akan terjadi. Walaupun dia lapar. Kenapa? Karena terjadi mekanisme stress response system di dalam tubuhnya ini, stress response system, namanya HPA axis. HPA itu hipotalamus, pituitari, dan adrenal nih ya, mengeluarkan hormon namanya kortisol. Hormon kortisol ini kalau berlebihan itu menegasikan atau memberhentikan semua sistem tubuh, termasuk autophagy. Gitu. Termasuk autophagy. Maka itu kalau orang puasa tapi marah-marah, orang puasa tapi kesel-kesel, orang puasa tapi dendam-dendam, wah, itu autophagy-nya nggak jalan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam berbagai redaksi yang agak berbeda-beda, tapi intinya poinnya sama. Ruba sha'imin atau kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Lapar dan haus saja. Gitu. Nggak dapat. Kalau pahala kan di sisi Allah, gitu kan? Nah, pahala di sisi Allah. Makanya ada yang pernah bertanya juga nih, ya, Ustadz, itu hadisnya kok bertentangan ya? Kenapa? Kata Allah, puasa itu buat saya dalam hadis qudsi kan, dan saya yang akan memberikan balasannya. Tapi kata Nabi, orang yang puasa, berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, kecuali lapar dan haus saja. Padahal dia puasa. Kok bertentangan? Nah, gitu kan. Padahal kan Allah yang memberikan balasan. Kok Nabi bisa bilang bahwa dia nggak dapat apa-apa? Gitu kan begitu. Jadi yang dimaksud itu memang bukan pahalanya. Kalau pahalanya di sisi Allah, puasa itu berapa yang mau diberikan itu di sisi Allah. Wa ana ajzi bihi kan kalimatnya. Saya yang akan memberikan balasannya. Nah, tapi yang nggak didapetin adalah mekanisme yang luar biasa yang sangat istimewa dalam diri kita, autophagy. Oke, Bapak Ibu, ini kan puasa ya. Puasa itu kan nggak harus di bulan Ramadan, gitu. Di bulan manapun bisa puasa. Ya. Kalau puasa dapat autophagy, kira-kira begitu. Dan kalau ini maaf nih. Kalau ini kita bilang begini, misalkan ada orang tanya, Doni, kamu kenapa jadi orang Islam? Saya bilang, karena di Islam ada puasa. Orang bisa bilang gini, di agama saya juga ada puasa, gitu kan? Ada juga, ya kan? Terus apa hebatnya kamu? Kenapa harus Islam? Nah, ini yang nggak ada Pak.
Yang nggak ada itu adalah Ramadannya. Ramadannya itu yang nggak ada. Maksudnya apa? Puasa sebulan penuh itu nggak ada. Maka ayat 185-nya dan nanti ada kalimat yang sama di situ. Kalau tadi faman kana minkum maridon, kalau di sini waman kana maridon aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Gitu ya. Nah, ini 1 bulan penuh syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, 1 bulan penuh ya, bulan Ramadan. Allazi unzila fil Quran dari nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa jumpa bulan ini syahran, 1 bulan, faliyasum, hendaklah dia berpuasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Gitu ya. 1 bulan penuh. Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka boleh dia mengganti di bulan yang lain, sama seperti ayat 184 tadi, tapi bedanya kata Allah di sini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebetulnya Allah menginginkan kebaikan, kemudahan bagi kamu, tidak menginginkan kesulitan. Seandainya kamu puasa sebulan penuh itu, maka kalimat berikutnya dari yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ini walitukmilul iddah. Tukmil diambil dari kata kamil, dan agar kamu menyempurnakan bilangan bulannya, yakni 4 bulan berturut-turut. Yang namanya 4 bulan lagi, 4 minggu berturut-turut. Yang namanya 1 bulan itu kan 4 minggu berturut-turut. Nah, itu. Jadi kata Allah begini, kalau kamu dalam perjalanan, kalau sakit, boleh gak puasa bulan Ramadan. Tapi sebenarnya kalau kamu puasa 4 pekan berturut-turut ini, walaupun dalam perjalanan, walaupun sakit dan lain sebagainya, saya tuh menginginkan kemudahan buat kamu. Makanya saya perintahkan kamu puasa 1 bulan penuh. Gitu maksudnya. Tapi boleh, kalau kamu gak puasa boleh. Nah, tapi saya inginkan kemudahan bagi kamu. Gitu ya. Apa maksud kemudahan itu Bapak Ibu? Nah, inilah penelitian yang terbaru ini yang membuat mata kita tercengang ya, mata saya tercengang gitu ya, dan luar biasa. Ya. Ini scientific report, ini adalah jurnal penelitian yang dilakukan di Baylor University, Houston, Texas nih. Judul penelitiannya intermittent fasting. Intermittent itu artinya puasa dijeda dengan buka ya. Jadi nggak puasa terus 48 jam puasa terus, itu bukan intermittent. Jadi yang kita lakukan itu intermittent fasting from dawn to sunset, yaitu dari fajar sampai terbenam matahari selama 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut. Puasa dari fajar sampai terbenam matahari selama 4 pekan berturut-turut. Apa hadiahnya? Kata Allah tadi yuridullahu bikumul yusra, hadiahnya yang tidak ada kecuali dengan 4 pekan berturut-turut puasa. Yakni apa? Akan menghasilkan serum anti kanker yang namanya proteome di dalam tubuh kita. Proteome respon di dalam tubuh kita. 1. Yang tidak akan ada ini kecuali puasa 4 pekan berturut-turut. Dan yang kedua, improving metabolic syndrome, meningkatkan atau memperbaiki metabolic syndrome tubuh seseorang. Apa metabolic syndrome itu? Metabolic syndrome itu insulin resisten salah satunya, darah tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, itu metabolic syndrome. Resistensi insulin itu ujungnya diabetes tipe 1 atau tipe 2 sama ya, gula darah tadi kan, atau tekanan darah yang tinggi, dan kemudian akhirnya bisa merusak beberapa pembuluh darah. Kalau di jantung namanya gagal jantung, kalau di otak namanya stroke. Itu metabolic syndrome. Dan kemudian juga organ tubuh yang tidak berjalan baik. Saya sebetulnya ada ininya nih, coba kita bisa tampilkan nggak? Ini saya ada jurnalnya. Ya. Ini terbuka di mana-mana. Bapak Ibu silakan kalau mau cari, ketik aja, akan keluar dan bisa langsung diambil gitu ya. Bismillah.
Intermittent fasting from dawn to sunset ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya kasih stabilo nih ya, untuk ini penting buat kita baca. Jadi mereka ingin mengetes bisa nggak tubuh ini memproduksi serum anti kanker dengan sendirinya. Nah, kira-kira begitu ya. Maka 14 orang relawan ya dijadikan percobaan gitu ya. Suruh puasa selama 4 pekan berturut-turut gitu ya. Nah, ini. Kemudian diambil darahnya sebelum puasa, sesudah puasa 3 pekan, sesudah puasa 4 pekan, diteliti terjadi perbedaan apa di darah mereka. Ya, 14 subjek nih, 14 orang ya, yang memiliki metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu tadi berarti tekanan darah tinggi, kemudian gula darah, ya, insulinnya tidak resisten. Nah, setelah itu we perform serum proteomic analysis using nano ultra high performance liquid chromatography. Ini satu tes yang bahkan belum ada di Indonesia, belum ada di fasilitas itu belum ada di Indonesia, yaitu nano ultra high performance liquid chromatography. Jadi dipakai satu liquid kromatografi untuk melihat isi di dalamnya itu nano ultra. Itu belum ada bahkan di Indonesia, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ada gambarnya, saya kasih gambar biar mudah. Gambarnya. Nah, jadi orang disuruh 14 orang ini diambil sampel darahnya sebelum puasa, kemudian nanti dianalisis isi sampel darahnya gitu ya. Terjadi metabolic syndrome, terjadi juga di badan kita ini selalu ada potensi kanker, Bapak Ibu. Selalu, setiap detik. Gitu ya, setiap detik. Nah, setelah itu kemudian mereka puasa selama 4 pekan. Puasanya tentu harus diperhatikan juga nih ya. Puasa selama 4 pekan. Berturut-turut, ya, tidak makan dan tidak minum tuh ya. Sampai sampai sunset, sampai tenggelam matahari. Kemudian nanti makan sahur kira-kira ya, sama seperti kita nih, mirip. Nah, kemudian dites lagi setelah 4 pekan puasa. Apa yang didapati di sini, Bapak Ibu? Pertama, naik anti kanker serum proteomic signature. Nah, jadi tubuh memproduksi serum anti kanker. Ya. Bahkan serum anti kanker itu, ya, konon kabarnya walaupun belum terbukti secara klinis, belum terbukti secara secara scientific proof, serumnya itu cuma cukup dipakai selama 11 bulan. Gitu ya. Artinya setiap tahun harus puasa 1 bulan penuh untuk memproduksi lagi serum anti kanker itu. Gitu. Walaupun ini belum terbukti secara klinis, ya, tapi ada dugaan seperti itu. Ya, jadi kan tubuhnya memproduksi serum, ya, serumnya itu akan habis kalau dipakai 11 bulan tanpa puasa ke depannya, gitu, kira-kira begitu ya. Kemudian terjadi DNA repair protein tadi. Jadi metabolic syndrome diperbaiki lewat protein repair untuk DNA, ya. Insulin sensitivity, ya, insulinnya kembali jadi sensitif lagi. Ya, jadi kenapa orang diabetes itu disuntik insulin? Karena insulinnya sudah tidak sensitif lagi. Kenapa insulin tidak sensitif? Karena sebelumnya kebanyakan glukosa yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam darah, dan akhirnya insulinnya nggak sanggup lagi untuk mengkonversi glukosa itu menjadi energi, menjadi tenaga. Akhirnya insulinnya nggak sensitif lagi. Kira-kira begitu. Nah, dengan 4 pekan berturut-turut berpuasa dan autophagy, tentu saja puasanya tadi tidak marah, tidak ada lagi, karena kortisol, Bapak Ibu, maaf sebentar kita kembali. Kortisol tadi kalau orang puasa tapi marah-marah gitu ya, orang puasa tapi masih ya marah-marah, curiga, kecewa dan lain sebagainya. Tadi ya saya kembali dulu sedikit ini untuk tahu linknya. Nah, ini kortisol itu nih Bapak Ibu, kortisol itu akan membuat tubuh kita itu melakukan yang namanya glukokortikoid. Glukokortikoid itu apa? Glukokortikoid itu sederhananya adalah semua protein yang masuk yang harusnya jadi protein
sama glukokortikoid itu dijadikan gula, gitu. Karena dia pikir tubuh kita butuh gula lebih, karena kita sedang stres. Jadi kalau kita marah, tubuh kita produksi gula lebih banyak lewat kortisol tadi itu, disimpan dalam darah. Karena tubuh ini berpikir, oh orang ini butuh tenaga, dia pengen marah, kira-kira begitu. Marah itu kan butuh tenaga. Sedih butuh tenaga juga. Bukan sedih haru ya. Kalau haru ingin bertobat kepada Allah itu haru namanya. Kalau sedih itu misalkan kehilangan sesuatu, nggak harus nangis. Ya, kehilangan sesuatu, aduh, itu butuh tenaga tuh. Nah, dan lain-lain gitu ya. Jadi glukokortikoid itu dimulai dengan kortisol. Maka tadi kalau orang puasa tapi stres, ya, batal autofaginya, batal juga serum anti kankernya gitu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ada kortisol yang membatalkan itu semua. Jadi batal semua. Jadi maka tadi kalimat Nabi, berapa banyak orang yang puasa, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja didapatnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang terjadi ke dalam tubuh kita kalau kita memproduksi proteome tadi itu. Nah, jadi ini DNA selalu dikopi, namanya transkriptom, selalu dikopi. Nah, kopi itulah. Jadi kalau DNA kita sudah rusak, di kopi berikutnya makin rusak. Gitu. Tapi kalau diberikan proteome serum anti kanker dengan cukup, selama 1 bulan kita puasa 4 minggu berturut-turut itu, maka kopi berikutnya jadi diperbaiki di tempat yang rusak, yang bolong tadi ini gambarnya, itu diperbaiki. Nah, di situ, Bapak Ibu. Sehingga kopi berikutnya menjadi utuh lagi. Nah, itu. Jadi utuh lagi. Jadi kalau orang puasa benar-benar puasanya bukan hanya tidak makan tidak minum saja, tapi dia betul-betul tetap aktivitas ya untuk membuat tubuhnya lebih cepat autofagi, kemudian tidak marah, tidak dengki, pokoknya puasa total ya, baik fisik maupun baik jasmani maupun jiwanya puasa total, maka itu peluang besar bagi dirinya untuk memperbaiki tubuhnya, sel-sel dalam tubuhnya. Dan nggak ada cara lain kecuali itu, gitu, kecuali puasa, gitu ya. Jadi kalau kita makan yang sehat, makan protein, kalau kita sudah kebanyakan kortisol, protein jadi glukosa, udah terjadi kesalahan dalam tubuh kita ini. Gitu. Makanya puasalah yang bisa menetralisir itu, tapi puasa yang benar. Maka kenapa yang benar saya katakan? Karena begini Pak, kembali lagi sebentar ya sedikit. Ini ada syaratnya nih, bisa terjadinya begini itu ada syaratnya. Mana tadi itu? Nah ini ya, ini ada syaratnya Pak, Bapak Ibu. Ini yang mungkin penting juga kita diskusikan. Syaratnya adalah, ini saya jelasin ini ke anak-anak saya, anak-anak milenial itu. Syaratnya apa Pak? Buka puasanya itu dengan protein ikan, jangan pakai protein hewani. Hindarkan makan daging dan ayam. Gitu. Makannya ikan. Ikannya pun jangan digoreng kering. Kita kan doyannya digoreng kering, crispy gitu ya. Udah hilang nutrisinya. Ya, minyak ikannya udah hilang. Kemudian sayuran dan buah-buahan. Ya Ibu, sayuran dan buah-buahan. Justru jangan sampai terutama dalam buka puasa ya. Jangan sampai kita keliru karena sering dengar hadis yang sebetulnya maudhu, tidak ada hadis itu, tertolak. Yaitu bukalah dengan yang manis, itu nggak ada, dalilnya itu nggak ada tuh Bapak Ibu. Ini bahkan pernah terjadi, ada jamaah kami di Depok itu sudah wafat sekarang orangnya. Dulu tahun berapa itu ya, beliau itu lagi bulan puasa kolaps, serangan jantung, bawa ke rumah sakit. Lalu besok paginya jamaah habis subuhan begini nengokin. Nah, ditanya, Bapak kenapa kok kolaps ini jantung? Kata dokter, gula saya tinggi, terus nggak kuat, jantung saya akhirnya kolaps. Emang kenapa? Saya mengamalkan sunnah katanya gitu. Sunnah apa? Buka puasa dengan yang manis. Jadi selama ini saya buka pakai teh tawar anget. Tapi karena saya dengar itu, saya pakein gula yang banyak katanya gitu.
Saya pakaiin gula yang banyak, jadi teh manis. Itu kan. Teh manis, saya minum lah tuh waktu buka puasa. Minum pertama teh manis, rupanya kolaps katanya gitu. Ya terang aja kolaps, karena hadis itu keliru. Maudhu hadis itu Bapak Ibu. Adapun yang baik itu adalah kalau kita berbuka itu untuk mengaktifasi gula supaya tenaga kita kuat, kalau memang perlu ya. Fruktosa, jangan glukosa. Kalau glukosa itu dia cepat terurai di dalam tubuh kita, sehingga insulin itu harus cepat tanggap, harus diproduksi sangat banyak. Jadi bayangkan tubuh kita ini lagi istirahat selama 14 jam, tiba-tiba kita minum teh manis, glukosanya tumpah ruah di tubuh, insulinnya kelabakan. Insulin diproduksi oleh pankreas. Pankreas membutuhkan detak jantung untuk bisa memproduksi insulin dengan banyak sekaligus. Nah, kalau jantungnya udah agak soak gitu ya, udah agak lama kepakainya, ya nggak kuat Pak. Jantungnya yang kena, gitu. Padahal tadi karena membutuhkan insulin lebih banyak. Dari mana? Dari glukosa yang terlalu banyak. Nah, untuk gantinya gimana? Fruktosa, gula buah. Jadi makan buah manis. Kenapa itu penting? Karena fruktosa itu lambat, ya, terurainya lambat, sehingga insulin kita masih mudah untuk bisa beradaptasi. Pelan-pelan insulinnya keluar, gitu. Jadi memang bahaya banget, terus terang saya harus katakan, buka puasa dengan teh manis itu bahaya. Apalagi es teh manis, wah lebih bahaya lagi. Bahaya. Makan buah deh, udah makan buah. Oh maaf ya, sekalian aja nggak apa-apa, saya to the point aja lah, frankly speaking, untuk kita semua mengerti. Bapak Ibu, ada bedanya, korma itu ada bedanya. Jadi ada korma kering namanya tamer, ada korma buah namanya rutop Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka puasa jangan pakai tamer. Tamer itu glukosa. Gula yang korma yang udah dikeringin kan jauh lebih manis daripada korma buah. Waktu dia masih buah, setengah belum kering itu fruktosa. Tapi begitu dia sudah kering, itu glukosa. Maka itu sebetulnya yang benar itu adalah buka puasa seperti Nabi, 1-3 butir kurma, bukan kurma tamer, tapi kurma buah. Kurma buah. Gitu. Kalau kurma tamer itu glukosa. Nah setelahnya nanti, jadi jangan di awal itu, jangan itu dulu gitu maksud saya. Tamer dulu boleh, atau buah tropis kita misalkan, apalah yang disukain misalkan gitu ya, yang kandungan gulanya cukup. Semangka misalkan, oh bagus itu, semangka bagus. Kelapa bagus juga, ada elektrolitnya kelapa itu, gitu. Atau buah yang lain misalkan ya, boleh, ada fruktosanya. Baru kemudian nanti kalau tamer ya belakangan ya, untuk gula supaya kuat sebelum taraweh misalkan. Nah itu kan kita ada gerakan itu ya, makan tamer 1 atau 3 bagus Bapak Ibu. Tapi di buka puasa ini jangan salah kaprah lagi bahwa yang dimaksud itu bukan tamer tapi rutop. Bedanya jauh tuh Bapak Ibu ya. Gitu. Nah apalagi maaf ini yang membuat anak-anak saya wah gitu ya waktu saya jelasin ini. Apalagi kalau buka puasa pakai gorengan. Aduh itu namanya trigliseridanya itu ya, jadi sel yang 3 kaki itu Bapak Ibu ya, karena ada apa namanya jadi menggoreng itu kan mematikan protein yang ada di dalam itu. Misalkan kita makan tempe goreng itu kan kedelainya kan protein itu, bagus itu. Tapi karena digoreng mati dia, bukan cuma mati jadi lemak trigliserida itu yang kalau kemudian masuk ke dalam tubuh kita dan mendapatkan seperti mur dan baut, itu bisa menjadi sel kanker. Ibu. Jadi paling bahaya tuh kebiasaan yang paling kita senengin adalah buka puasa pakai gorengan kan gitu kan. Itu bahaya banget Bapak Ibu ya, bahaya sekali. Gitu. Jadi kalau kita pengen dapat maksimal benefit dari Ramadan ini, pertama harus
tutup buku terhadap gorengan setidak-tidaknya waktu bukanya. Nanti belakangan nggak apa-apa, misalkan makan ya, waktu udah buka pakai buah, pakai air putih, air hangat gitu ya. Nah, setelah itu sholat dan lain sebagainya, nanti makan nasi pakai gorengan ya nggak masalah. Tapi kalau yang pertama itu gorengan, aduh itu bahaya sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahaya sekali. Lebih bagus lagi kalau makannya adalah sayuran, buah-buahan dan ikan yang tidak digoreng kering, ya, supaya minyak ikannya masih ada. Tentunya butuh ikan yang segar. Kalau ikan yang nggak segar, amis gitu ya kan. Itu. Jadi itu syaratnya Bapak Ibu. Ini yang terjadi kepada mereka bukanya begitu. Kepuasannya nih, gitu ya. Nah begitu juga sahurnya. Sahurnya diperhatiin juga Bapak Ibu, jangan sahurnya yang paling bagus adalah dengan makan biji-bijian. Biji-bijian tuh ya seperti misalkan ya kacang hijau misalkan gitu ya, atau apa misalkan kacang merah misalkan gitu, atau nasi bagus juga. Nasi kan juga biji-bijian gitu, nasi, tapi dalam ini yang cukup gitu. Lagi-lagi hati-hati jangan makan kalau bisa jangan makan protein yang binatang darat ya. Kenapa? Karena itu sulit dicerna dan akhirnya membutuhkan pencernaan kita lebih bekerja lebih ekstra, sehingga proses autofaginya tadi nggak berjalan. Kalau ikan beda Bapak Ibu, ikan itu lebih mudah ya, dan juga memiliki kandungan minyak yang tidak ada di hewan darat. Nah, jadi kalau bisa saya sudah berniat sama keluarga, sama anak istri, kalau Allah izinkan kita masuk Ramadan, saya bilang sama anak-anak saya, ayo kita coba yuk tahun ini puasa yang benar. Puasa yang benar itu dari sini. Jadi bukanya jangan pakai gorengan gitu ya. Jangan pakai yang glukosa gitu ya, tapi fruktosa. Minumnya air putih hangat gitu, air putih hangat, fruktosa, buah. Kemudian tunggu beberapa saat. Oh, satu lagi, kopi boleh Pak, kopi itu bagus karena itu dari biji-bijian. Tapi kopi yang asli, jangan yang saset dan jangan pakai gula. Kalau kopi saset itu, aduh rusak itu kopi. Bayangin aja masa kopi ada yang 1.500, ada yang 1.000 satu saset gitu kan, itu nggak masuk akal kan gitu. Jadi kopi yang beneran, kopi yang kita tahu dari biji, bener-bener disangrai gitu, terus kita tahu dia asli gitu ya, itu diseduh tanpa pakai gula, atau pakai kalau mau ya pakai sukralosa. Sukralosa itu gula tetes yang bukan berasal dari glukosa gitu ya. Seperti misalkan ada istilahnya itu dari Tropicana Slim itu ya, yang bukan yang jagung ya, tapi yang satu lagi. Tanaman apa itu, saya lupa namanya. Nah itu boleh. Nah itu bagus Pak, kopi itu. Jadi kopi itu lebih bagus daripada teh. Gitu, lebih bagus daripada teh. Tapi nanti kalau sudah malam mau ngeteh ya silahkan, gitu, gak ada masalah. Tapi di awal buka itu yang krusial sekali, karena kan tubuh kita dari pagi ini sudah bersih gitu ya, jangan dikotorin lagi. Gitu ya. Pelan-pelan masukin gulanya pelan-pelan, yaitu lewat fruktosa, sayuran untuk tubuh kita, dan buah-buahan serta ikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada ikan bagus sekali. Ya kalau nggak ada ya berarti sayur dan buah itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah maksud kenapa kita harus tahu keajaiban-keajaiban Ramadan. Ini baru satu bagian ya, bagian-bagian lain nanti banyak lagi, tapi mungkin nggak bisa kita sampaikan satu kali. Saya nggak bisa buru-buru gitu ya, karena luar biasa banyaknya. Keajaiban sahur, keajaiban juga kenapa bulan Ramadan itu bulan Quran gitu ya, ada hubungannya antara sel di dalam otak kita dengan Al-Quran sebagai bacaan, Al-Quran sebagai hukum dan lain sebagainya. Itu keajaibannya luar biasa. Belum lagi ada satu malam ya, ini malam Lailatul Qadar di dalam Ramadan itu. Jadi keajaiban-keajaiban Ramadan itu luar biasa. Makanya saya sekarang kalau ada orang tanya sama saya, sayangnya belum ada yang tanya ya. Kalau ada yang tanya, kenapa kamu jadi orang Islam? Kira-kira begitu ya. Saya akan jawab, jelas. Ya, saya tahu jawabannya. Salah satunya adalah karena cuma di Islam ada satu bulan namanya Ramadan. Gitu. Itu adalah untuk saya. Dan perhatikan bagaimana Allah itu
yang menciptakan saya ngerti betul apa yang harus saya lakukan untuk tubuh saya ini. Maka diwajibkanlah saya berpuasa 1 bulan penuh, yakni di bulan Ramadan, untuk kepentingan sel di dalam tubuh saya, untuk saya bisa hidup. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maksudnya gini Bapak Ibu, betul ajal itu di tangan Allah. Di tangan Allah, matinya kita kapan itu di tangan Allah. Tapi caranya kita mati itu kita yang pilih. Maksudnya, kalau kita ikuti syariat Allah dengan baik, hampir bisa dipastikan kita akan sehat dan mati nanti dalam keadaan sehat. Tapi kalau kita tidak tahu ini, tidak mengikuti syariat Allah yang benar, ada kemungkinan besar terjadinya kanker di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Kita akan mati juga, mati dalam waktu kan Allah yang tentukan. Tapi kalau perjalanan matinya ini sakit, ngerepotin orang, ngerepotin anak. Kalau kitanya mungkin bisa sabar, tapi apakah anak kita bisa sabar sama kita? Ngurusin kita sebelum mati. Kalau dia nggak sabar, kita kecewa. Kalau kita kecewa, kita sedih. Akhirnya kita mati dalam keadaan suuzon kepada Allah. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Saya pengen kemudahan buat kamu, dan saya tidak inginkan kesulitan untuk kamu. Maka itu puasa, supaya kamu sehat, supaya matinya dalam keadaan sehat. Kan enak mati dalam keadaan sehat, nggak ada orang yang direpotin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, kita mati wafat dalam keadaan enak. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah inginkan kemudahan bagi kita, dan Allah tidak inginkan kesulitan bagi kita, Bapak Ibu. Nah, maka itu ada puasa Ramadan. Nah, jadi kembali ke lagu Bimbo, ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Harusnya dijawab, untuk autophagy dan untuk serum anti kanker proteome, baru kemudian puasa mengajarmu rendah hati selalu. Gitu. Itu menambahkan keyakinan kepada kita bahwa memang ini benar, ya kita sudah di track yang benar, ya sudah di agama yang benar, sudah melakukan insya Allah memang yang diajarkan oleh Tuhan pencipta alam semesta ini, pencipta kita. Nah, buktinya dia tahu sampai ke dalam tubuh kita ini, dan dia berikan mekanismenya, cara untuk bisa menjaga tubuh kita ini dengan baik. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Kalau ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan Ustaz, apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan. Saya sampaikan ini pengalaman pribadi saya, Ustaz. Saya ini divonis oleh dokter setelah melakukan diagnosa secara berkala di dokter konvensional, di rumah sakit konvensional. Saya itu mengidap penyakit kanker stadium 4. Oh, Masya Allah. Kanker usus, Ustaz. Setelah saya lakukan beberapa kali ke dokter penyakit dalam dan bedah, saya divonis untuk melakukan tindakan operasi. Yeah. Rasanya ketika apa yang disampaikan setelah dilakukan USG, kemudian dilakukan endoskopi, semua apa yang disampaikan dokter pada keluarga saya, rasanya kayaknya kiamat dunia ini loh, Ustaz. Tapi atas izin Allah, saya tidak lakukan itu, Ustaz. Yeah. Saya tidak ikutin apa yang kemauan dokter rumah sakit konvensional untuk melakukan operasi, dipotong usus itu. Kanker saya itu usus besar, Ustaz. Iya. Usus besar. Saya ada kakak menyampaikan kita berupaya untuk ikhtiar ke yang lain. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit holistik. Rumah sakit holistik ini ketemu sama saya dokter Husain Al-Bajri, mungkin Ustaz juga kenal. Adanya di Purwakarta sana, menyampaikan apa yang saya sampaikan itu semua hasil diagnosa dokter konvensional disampaikan, dibilang itu simpan saja. Yeah.
kita lakukan dari awal dari sini. Saya ikutin Ustaz, apa yang disampaikan oleh dokter tersebut. Karena waktu itu memang kondisi saya itu udah memburuk. Iya, iya. Jadi pendarahan terus karena udah stadinya dan udah Cepat. Ya. Awalnya saya itu disuruh puasa untuk membersihkan seluruh bahan-bahan kimia yang ada di dalam tubuh saya. Jadi kanker itu mulainya itu bukan ujuk-ujuk setahun 2 tahun bukan. Iya, betul. Itu proses lama, udah puluhan tahun yang lalu karena dari pola makan kita yang salah. Karena sekarang ini semua serba instan. Iya. Semua serba kimia. Semua serba penyedap. Nah, itu awalnya. Apa yang sampaikan Ustaz tadi itu sudah saya lakukan dan saya jalani semua Ustaz. Seperti menghindari minyak, kemudian penyedap, kemudian bahan-bahan kimia semuanya itu sudah saya lakukan. Dan puasa yang saya lakukan disarankan oleh dokter karena yang pertama itu puasa Senin Kamis. Dari puasa Senin Kamis inilah timbul semua obat-obatan kimia yang diberikan oleh dokter konvensional semua buang. Itu semua racun. Itu bukan memperpanjang usia, bukan memperpanjang umur, itu memperpendek umur. Karena kita selalu dibikin ketergantungan sama obat-obatan kimia semuanya. Jadi saya di sana semua pakai holistik, semua pakai organik. Tidak ada yang menyangkut masalah bahan-bahan kimia, tidak ada. Semua organik dan apa yang saya lakukan, saya makan itu semua buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak ada semua yang berbau-bau kimia, tidak. Makan ikan itu tidak boleh. Ikan itu nanti setelah 1 tahun kemudian. Dan saya jalani ini sudah sampai 4 tahun sekarang. Alhamdulillah sampai saat ini semua udah tidak ada keluhan lagi. Karena itu dari puasa puasa. Selain puasa Senin Kamis tadi, itu juga puasa-puasa daun yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu membunuh sel-sel kanker yang ada. Saya waktu ini disarankan untuk lakukan kemoterapi, Ustaz. Tapi kemoterapi itu membunuh semua sel kanker, bukan hanya sel kanker yang menggerogoti penyakit tubuh kita tadi. Nah, dari inilah proses-proses panjang ini semua saya lakukan. Puasa Senin Kamis saya lakukan semua bahan-bahan kimia saya tidak konsumsi semua. Alhamdulillah sampai saat ini karena izin daripada Allah, apa yang saya lakukan itu sudah saya lakukan semua. Alhamdulillah. Mungkin ini berbagi, Ustaz. Jadi tidak untuk semua saudara-saudara kita yang mengalami kanker itu obatnya itu, Pak Ustaz. Salah satunya adalah puasa. Hanya saja puasanya orang Islam ini kadang-kadang itu dari Ustaz sampaikan. Ketika menahan lapar dan haus dari mulai imsak sampai dengan maghrib bisa. Ketika buka puasa itu yang jorok, Ustaz. Semua dimakan, semua dimasukkan. Bukan menambah menghilangkan penyakit, tapi justru menambah penyakit. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali Pak. Bapak namanya siapa Pak? Pak siapa? Pak Akin. Ya, boleh saya ceritakan kisah Bapak ini nanti ke jamaah-jamaah yang lain ya, untuk berbagi inspirasi. Ya. Jadi betul sekali Pak, terima kasih. Allah memang tidak pernah salah, ya, pasti benar. Gitu ya. Ada satu lagi kisah juga di Islamic Village ya. Kalau Bapak Ibu masuk itu Gapura, ada Indomaret, sebelahnya itu ada butik gitu ya. Nah, itu Bu Aning namanya itu ya. Beliau juga sudah kankernya 2 lagi di Rumah Sakit Siloam, udah divonis tinggal berapa bulan aja gitu ya. Kanker kolon juga, kanker usus juga, dan kemudian merambat ke paru-paru. Ya, akhirnya sembuh juga, Bapak Ibu, sembuh juga. Nah, jadi usus kita, jadi gini, ada data menarik dari teman-teman dokter, kira-kira 25-30 tahun terakhir ini, itu penderita kanker usus itu jauh lebih banyak, bahkan sampai 150% lebih tinggi daripada 30 tahun belakangan, 30 tahun yang lalu, kira-kira begitu ya. Nah, salah satunya jelas bedanya di mana? Makanan yang kita makan sekarang itu artificial semua.
banyak bohongnya gitu ya. Banyak penyedap, terus bahan-bahan kimia. Beda dengan 30 tahun sebelumnya, kira-kira tahun 70, tahun 80, tahun 90 masih murni-murni, sehat-sehat makanannya. Saya ingat dulu waktu kecil saya SD itu bawa uang dikasih jajan 100 perak, 100 rupiah. Sampai kantin nanti waktu istirahat beli pecel. Jajannya cuma ada pecel aja, sayur sama bumbu pecel. Udah itu 50 perak. Ada bakwan sedikit gitu ya. Ini 25 perak. Udah. Nah, kalau sekarang makanannya mengerikan ya, apalagi anak-anak kita sekarang. Jadi nanti mereka itu bakal lebih banyak lagi yang akan penderita kanker kolon atau kanker usus besar, usus yang terakhir itu di paling ujung itu ya, kolonnya itu. Makanya tadi pendarahan. Jadi sebetulnya di situ terdapat biomikroba, Bapak Ibu. Jadi usus ini dihuni oleh miliaran biomikroba. Itu sel yang mengurai. Dia tuh hidup di dalam tubuh kita itu. Nah, kalau dia tidak diistirahatkan, terus diberikan sesuatu yang tidak bisa dia cerna dengan baik, ya, dia tidak tahu itu apa, disitulah kerusakannya. Jadi obatnya memang puasa. Dia beristirahat, kemudian dia beregenerasi lagi, ditambah tadi autophagy dan lain sebagainya. Ya, jadi betul puasa itu memang luar biasa. Ya, demikian pula membuat sel-sel yang lain bukan cuma kolon, tapi sel-sel di tempat yang lain juga menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Hakim atas sharingnya. Silakan, ada lagi yang lain? Cukup ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan pagi ini menambah keyakinan kita, itu yang penting. Jadi menambah keyakinan kita sampai level yang ilmu yakin. Nah, seperti Bapak tadi, Bapak sudah mengalami, namanya itu ilmu yakin. Yakin karena sudah pernah mengalami. Nah, demikian pula kita, sekarang kita mempelajari dan mendengarkan, ya, jangan sampai kita mengalami, tapi kita sudah juga sampai kepada ilmu yakin. Jadi lebih cepat kita mengetahui untuk kita menghindari ya. Kalimat Allah tadi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan bagi kita, Allah tidak inginkan kesulitan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.